Ngakak, PKS ngotot gaji Ahok di Pertamina diaudit, gaji besar tapi prestasi nol besar, makan gaji buta? Hey Drone, 2023 Pertamina catatkan untung terbesar sejak berdiri, ini baru kerja. Secara pribadi dan hati nurani saya dan pengetahuan saya tentang Ahok tidak pernah meragukan kapasitas seorang Ahok. Ahok adalah pendobrak. Dia orang bersih, punya integritas, berani, teliti, dan sangat detil dalam untuk pengolahan bisnis di Pertamina ini sangat cocok. Dan yang paling penting bagi Ahok adalah Ahok ini adalah the president man. Dia adalah tangan kanan presiden di Pertamina. Nah, selama ini komut yang ditunjukkan oleh presiden tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, presiden itu punya cita-cita, punya visi gede, yaitu Nawacita. Nawacita adalah saripati dari Trisakti Bung Karno. Kabar ini sudah tentu telah didengar juga sama Pak Mulyanto, rekan Edi Suparno di Komisi 7 DPR RI. Dan kader PKS itu sudah menunjukkan penolakannya terhadap Ahok. Menurut Mulyanto, sebagai terpidana kasus pelecehan Al-Quran, Ahok mempunyai catatan berat bagi kaum muslimin. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin bisa saya sampaikan bahwa kinerja Pertamina sepanjang tahun 2022 itu melonjak cukup signifikan, hampir 100% nilainya, kurang lebih 86% dibanding tahun 2021. Karena setelah restrukturisasi holding dan subholding, setiap lini bisnis Pertamina saat ini sudah bisa mulai fokus untuk mengembangkan lini bisnisnya masing-masing. Sehingga di situ. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Badan Pemeriksa Keuangan BPK diminta mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mencapai miliaran rupiah per bulan. Agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, menurut anggota Komisi 7 DPR yang sekaligus legislator Partai Keadilan Sejahtera PKS Mulyanto, BPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mulyanto mengaku prihatin jika besaran gaji komisaris dan direksi Pertamina yang mencapai miliaran rupiah per bulan. Pasalnya, besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan. Orang-orang PKS sepertinya tidak melihat data secara valid. Yang mereka ungkapkan hanyalah sebatas kebencian pribadi kepada Ahok. Padahal Pertamina banyak prestasi yang diraih semenjak Ahok menjadi komisaris Pertamina. Salah satu yang paling besar adalah laba bersih Pertamina dalam kurun 6 tahun belakangan ini. PT Pertamina Persero membukukan laba bersih sebesar 3,8 miliar US dollar atau setara dengan 56,59 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp14.868 per US dollar. Laba ini menjadi yang paling besar sepanjang sejarah perusahaan BUMN itu berdiri. Bila dibandingkan pada 2021, laba bersih Pertamina menyentuh angka 2,04 miliar US dollar atau setara 30,41 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari laba yang ditorehkan pada 2020 yang sebesar 1,05 miliar US dollar atau setara 15,62 triliun rupiah. Laba bersih 2020 menjadi keuntungan yang paling sedikit yang diterima Pertamina selama 6 tahun terakhir. Itu dikarenakan masa pandemi. Seperti dilansir Kata Data, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memastikan kinerja kinclong perusahaan plat merah ini bukan karena faktor kebetulan atau berkah atau windfall, harga minyak ataupun kurs rupiah. Nike menjelaskan kinerja laba berhasil naik 86% dibandingkan 2021 karena faktor kontribusi para staf dan efektivitas biaya atau cost. Nika menjelaskan kontribusi paling besar yang menopang kenaikan laba Pertamina adalah penurunan beban biaya. Menurut Nika, beban biaya berangsur turun dari 93% sampai 94% dari pendapatan pada 2012 sampai 2014 menjadi 89% pada 2022. Nika menambahkan kontribusi pengoptimalan biaya atau cost optimization pada periode 2021-2022 telah berkontribusi pada penghematan hingga mencapai 3,273 miliar US dollar. Maka dari itu tahun 2022, Pertamina bisa menutup dengan kinerja tertinggi dalam sejarah Pertamina dengan membukukan keuntungan 3,81 miliar ekuivalen 56,61 triliun rupiah.
Revenue meningkat 48% menjadi 85 miliar US dollar dan ini sekitar sepertiganya dari APBN negara kita. Jadi apa yang disampaikan oleh PKS tidak berdasar sama sekali. Terlebih sampai menuding dan meminta pendapatan Ahok untuk diaudit karena dinilai tidak bekerja. PKS memang suka membuat gaduh dan asumsi yang nggak jelas. Seperti ketika Ahok diisukan jadi dirut Pertamina, Ahok saja menolak dan ingin tetap jadi komisaris. Tapi kadrun PKS malah heboh sendiri. Kadrun dan VKS ini kebakaran jenggot, banyak yang protes, demo, marah, pokoknya macam-macam lah. Hanya orang bego yang percaya bahwa VKS peduli dengan keberlangsungan nasib Pertamina. Mereka sudah terkenal rajinnya jualan kecap dengan berbagai varian. Kecap apapun bisa mereka jual, pokoknya terserah mereka lah. Saya paham dengan pikiran mereka yang dengki dan iri dengan apa yang diraih Ahok sampai saat ini. Kalau Ahok diangkat jadi direktur utama, tidak terbayangkan seberapa besar gaji dan tunjangan yang bakal ia dapatkan. Jadi komisaris saja banyak yang kebakaran jenggot, apalagi jadi dirut. Sementara itu, yang tukang protes dan pembenci Ahok pastilah iri. Kenapa bukan mereka yang dapat rezeki besar? Kenapa seorang Ahok yang dikatakan mereka sebagai penista agama harus moncer seperti saat ini? VKS dan kadrun mungkin merasa sebagai ahli surga, pemilik kafling surga. Tapi kenapa nasibnya kok tidak sebagus Ahok di dunia? Kenapa Ahok yang mereka maki-maki setiap hari malah nasibnya lebih bagus? Bagi mereka Ahok itu penista agama, tapi bisa jadi komisaris utama Pertamina. Sedangkan mereka merasa partai suci karena bela agama. Tapi tetap saja masih harus berjuang mengorek nasi aking dan nasi bungkus. Jadi bagaimana menurut Anda? Ketar-ketir berantas mafia migas, PKS ngotot Ahok tak cocok jadi dirut Pertamina. Kalau bersih kenapa risih? Ingat pepatah, apa yang ditolak PKS, itulah yang benar. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45%. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komod gitu loh. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar, Pak. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini, ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi. Satu, yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika, ya? Apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin Komisi 6, Bang. Ya, itu kewenangan pemegang saham. Jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Jadi dibutuhkan orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi. Bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak. Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Amin Aka, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menilai Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan sosok yang tepat untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kabar bahwa Ahok akan dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina. Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidaklah moncer. Selain itu, figur Ahok dinilai lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional. Oleh karena itu, menurut Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat dirut Pertamina terrealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian dirut Pertamina kental dengan nuansa politik. Apalagi menurutnya, Nika Widiawati baru 9 bulan dikukuhkan kembali sebagai dirut Pertamina. Wacana Ahok bakal menggantikan Nika sebagai dirut Pertamina muncul usai Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok dan Nika dan beberapa direksi Pertamina beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina menjadi kewenangan Menteri BUMN. Lalu kenapa ente ikut campur? Namun, sebagai mitra kerja Pertamina,
DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sejak isu Ahok menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review. Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN 2 yang baru, yaitu Ruslan Ruslani sebagai Wamen yang membawahi BUMN sektor energi. Menurut Erick, Ruslan diberikan kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu. Apa yang disampaikan oleh PKS di atas tentu tidak berdasar sama sekali, karena banyak kemajuan dan keberhasilan Pertamina di tangan Basuki Cahayapurnama. Banyak loh mafia migas yang diberantas dan transparansi ditegakkan di internal Pertamina. Tapi itu semua dibantahkan oleh PKS. Pernyataan-pernyataan hampir semua kadernya seringkali menyuguhkan narasi yang asal berlawanan dengan pemerintah. Sebaik apapun kinerja pemerintah, selalu saja harus ditanggapi dengan opini yang negatif, beserta pernyataan yang absurd pula. Maka sebenarnya menjadi tidak penting juga untuk menanggapinya. Tapi yang diungkapkan oleh PKS tidak berdasar dari data yang valid, tapi hanya atas dasar kebencian belaka. Jadi intinya, semua yang dikatakan PKS justru kebalikannya yang betul. Bantahan atau pernyataan yang berlawanan PKS justru menunjukkan kebenaran. Apapun yang berlawanan dengan PKS itu berarti sudah benar. Yang penting beda walau salah. Supaya terlihat jika PKS dan para kadernya nggak begitu saja mudah menyetujui apa yang diputuskan pemerintah, terutama keputusan-keputusan yang melibatkan Presiden Jokowi. Padahal seringkali apa yang disuarakan oleh PKS ibarat remah-remah roti yang sekalipun dimakan dalam porsi besar tapi tidak mengenyangkan karena tidak ada gizi di dalamnya. Akan tetapi bagaimanapun kita kudu tetap bersyukur karena PKS menyuarakan pendapatnya soal Ahok. Karena seperti apa yang telah saya singgung di atas, akan menjadi semacam kompas politik bahwa Erick Thohir sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menjadikan Ahok sebagai Dirut Pertamina. Kalau sewaktu-waktu ditanya oleh mereka yang sepertinya belum melek politik, cukup dijawab saja. Alasannya ya karena PKS menolak Ahok jadi Dirut. Segampang itu. Pokoknya kalau PKS bersuara menolak, berarti itu sudah benar keputusan dari pihak yang ditolak itu. Bagaimana menurut Anda?